Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Gusti. Sini saya akan menjelaskan tentang uji parametrik T-test. Nah, sebelum itu, materi saya ini saya ambil dari referensi orang lain. Nanti linknya saya taruh di deskripsi box, di deskripsi ya. Kita lanjut saja. Tes T atau T-test adalah salah satu statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean atau rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Sally Gosset pada 1915. Yang awalnya ia menggunakan nama samaran Staden dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama Staden T. Lalu, untuk persyaratan analisis uji T dibagi menjadi dua, yaitu sampel diambil secara acak dari populasi yang sama, data berskala interval dan atau rasio. Lalu, untuk penggolongan uji T. Uji T dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, uji T satu sampel dan uji T dua sampel. Untuk uji T dua sampel dibagi menjadi dua, yaitu berhubungan atau dependen dan terpisah atau independen. Untuk uji T satu sampel digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Nah, ini adalah rumus dari uji T untuk satu sampel. T sama dengan koefisien T. X itu disebut mean sample. P disebut mean populasi, S disebut standar deviasi sampel, N banyak sampel. Dengan rumus T sama dengan mean sample dikurangi mean populasi dibagi standar deviasi sampel per akar dari banyaknya sampel. Nah, ini contoh uji T untuk satu sampel. Produsen tabung gas menyatakan berat tabung gasnya adalah 15 kg untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling dan diperoleh data sebagai berikut. Setelah dilakukan analisis dengan SPSS menggunakan metode one sample test, maka didapatkan output sebagai berikut. Nah, ini dia merupakan data-data yang diperoleh dan yang dikumpulkan. Lalu uji T sendiri memiliki aturan. Nah, aturannya berupa nilai T atau F adalah nilai mutlak. Jika T atau F nilai mutlak kurang dari T atau F tabel, maka H0 diterima. Jika T atau F hitung, T atau F tabel, maka T kurang dari T lebih dari T atau F tabel, maka H0 ditolak. Atau jika sig lebih dari alfa, maka H0 diterima. Jika sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Ini dia output SPSS dengan menggunakan one sample statistik. Sini ada berat tabung, N-nya itu 20, mean-nya 14,900, standard deviation itu ada 0,35.079 dan standar error mean ada 0,07844. Nah, tabel one sample statistik memaparkan nilai statistik variabel berat tabung sebagai berikut. Jumlah sampling tadi 20, rata-rata berat tabung, dan standar deviasi dan standar error mean telah dijelaskan tadi. Dan di sini hipotesisnya diperoleh H0 adalah rata-rata berat tabung yaitu 15 kg. H1 rata-rata berat tabung sama dengan atau tidak dari 15 kg.
Nilai T hitung 0,127. T hitungnya itu 0,127 kurang dari T tabel. T tabel sendiri itu nilainya 19 banding 0,025 adalah 2093. Maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata berat tabung. Di samping menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel, dapat juga melakukan perbandingan dengan SIG. 2 toilet dengan alfa. SIG atau 2 toilet dikali 0,900 lebih dari alfa dikali 0,025, maka H0 diterima. Sini ada dependent sample tetes yang merupakan salah satu statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata pada sampel yang sama dan berbentuk pasangan. Contoh dependent sample t-test. Melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai TOEFL pada sampel mahasiswa yang sama antara sebelum dan sesudah pelatihan intensif selama 1 bulan. Sampling dilakukan secara random ke 30 mahasiswa. Sampel A merupakan simbol sebelum dan B sesudah. Ini adalah contoh dari nilai hasil TOEFL tersebut dengan menggunakan output SPSS. Sini ada tabel yang telah dijelaskan tentang mean and standard deviation dan standard error. Ini merupakan tabel Pirate Sample Correlation. Tabel di atas menunjukkan tingkat hubungan variabel sebelum pelatihan dengan variabel sesudah pelatihan. Nilai korelasinya adalah 0,760. Nilai tersebut mengidentifikasikan hubungan yang erat. Sini juga ada contoh dari tabel Pirate Sample Test yang lain. Tabel Pirate Sample Test memuat UJT. Ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah latihan sebesar 103,33 dengan nilai standar deviasi 29,165 dan standar error 5,325. Nilai T hitung adalah min 19.405 dan D. Maaf, saya ulangi. Tabel Pirate Sample Test memuat uji T. Ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah latihan sebesar 103 dengan nilai standar deviasi 29.165 dan standar error 5.325. Nilai T hitung sebesar minus 19.405 dan DF 29, maka diperoleh SIG 2 toilet atau p-value sebesar 0. Nilai p-value tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa, yaitu 0,025. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata nilai TOEFL sebelum dan sesudah mengikuti tes intensif. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan rata-rata nilai TOEFL sebelum dengan sesudah pelatihan. Nah, ini contoh independent sample t-test dengan membandingkan rata-rata 2 kelompok yang mengamati tingkat kecerdasan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Tes kecerdasan dilakukan kepada beberapa siswa laki-laki dan perempuan secara random. Independent sample t-test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata 2 kelompok. Ini ada contoh dari tabel distribusi frekuensi pada SPSS. Ini ada output SPSS dan ada tabel. Sini sudah tertera keterangannya. Ini ada independent sample test. Ada tabelnya juga. Dan tabel di atas menguji apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama. Dengan hipotesis H0, kedua kelompok memiliki varian yang sama, dan H1, kedua kelompok tidak memiliki varian yang sama. Nilai SIG 0,628 lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok memiliki varian yang sama. Ini ada tabel independent sampel test kedua menguji apakah kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama. Ini sudah dijelaskan ya, teman-teman. Nah,
Sekian dari presentasi saya. Lebih jelasnya kita lihat video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Gusti. Saya akan menjelaskan tentang uji independen sampel dites dengan SPSS. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar uji independen sampel dites. Uji independen sampel dites digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Lalu, untuk syarat uji statistik parametrik normal dan homogen. Lalu, dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai sig 2 Taylor kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. 2. Jika nilai sig 2 Taylor lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Lalu saya masuk ke analisis data. Di sini saya mempunyai data matematika hasil belajar matematika siswa kelas A dan siswa kelas B. Sini terdapat dua sampel terhadap seperti pedoman dari konsep dasar uji independen sampel dites tersebut, yaitu sampel kelas A dan sampel kelas B. Lalu kita kelompokkan datanya. Yang pertama, kita akan mengevaluasi hasil belajar dari masing-masing kelas. Caranya seperti ini, saya tulis dengan kategori kelas A dengan huruf A dan kelas B dengan huruf B. Kemudian saya beri angka 1 untuk kelas A, dan untuk kelas B saya beri angka 2. Nah, seperti ini cara perhitungan dasarnya, teman-teman. Selanjutnya, saya akan buka beberapa SPSS yang telah saya kumpulkan. Kemudian saya klik variable view. Kemudian untuk name yang pertama, saya ubah hasil langsung tulis hasil saja pada name yang pertama. Lalu pada bagian yang kedua saya beri kata, misalkan kata kelas. Kemudian pada bagian label saya tuliskan hasil belajar matematika. Kemudian untuk bagian label di bawah saya beri kata kelas. Untuk values pada kolom nomor 2 saya tuliskan angka 1, lalu saya beri label kelas A. Lalu saya klik add, kemudian value 2 saya beri label kelas B, kemudian add lagi, lalu pencet OK. Selanjutnya saya klik data view. Di sini sudah ada dua variabel, yaitu hasil dan kelas yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menginput data yang ada di Excel tadi ke program yang akan saya jelaskan sebentar, yang akan saya jelaskan berikut ini. Itu dalam program SPSS ini.
Sebelum saya input ke program SPSS, tadi kita ada yang terlewat. Nah, itu adalah hasil perbedaan rata-rata antara hasil belajar matematika kelas A dan hasil belajar matematika kelas B. Caranya adalah dengan memblok bagian kelas A, lalu klik copy, lalu dipaste pada bagian hasil. Lalu kembali lagi untuk menginput hasil kelas B, caranya dengan mengcopy, lalu kita kembali lagi ke tabel SPSS, kita taruh datanya dengan paste di bawah kelas A dari hasil data sebelumnya. Selanjutnya untuk pengelompokan kelas, kita buka Excel kembali. Untuk kelas A kita blok, kemudian copy dan paste di SPSS. Begitu pula dengan kelas B, sama yaitu dengan memblok semua lalu copy dan paste di tabel SPSS. Nah, seperti itu adalah proses menginput data untuk fungsi independent sample t-test. Lalu setelah itu kita klik analyze, kemudian klik comparison, lalu klik independent sample t-test. Lalu setelah itu muncul kotak dialog. Pada bagian hasil belajar matematika, saya input ke sebelah kanan pada kotak tes variabel. Lalu untuk kelas, saya klik lalu masukkan di grouping variabel. Lalu selanjutnya kita klik define group. Pada grup 1 kita tulis angka 1 dan grup 2 kita tulis angka 2. Lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu di sini muncul output dari SPSS, yaitu uji independen sampel t-test itu sendiri. Yang pertama ada grup statistik dan yang kedua ada grup independent sample test. Untuk grup pertama yaitu grup statistik, itu menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input di SPSS tadi, di mana hasilnya ada kelas A, kelas B. Untuk jumlah sampelnya sama yaitu 22. Kemudian ada mean atau rata-rata. Untuk kelas A ada 68, sekian dan untuk kelas B ada 65, sekian. Maaf, untuk kelas B itu 85, sekian. Lalu dijelaskan tentang standar deviasi dan standar error mean. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar matematika antara kelas A dan kelas B, yaitu dengan melihat tabel pada bagian output independent sample t-test. Di sini kita cari nilai signifikansi untuk equal variance assumed yang merupakan hasil dari uji parametrik. Untuk independent sample t-test, di mana hasil dari nilai signifikan dua tailet itu sebesar 0,000. Sebelumnya kita harus pelajari dulu dasar pengambilan keputusan dari uji independent sample t-test, di mana telah saya jelaskan sebelumnya. Dasar pengambilan keputusan yang akan saya jelaskan kembali. Yang pertama, jika nilai sig tailet kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Lalu, jika nilai sig tailet lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Nah, dari hasil pengelolaan data dari tabel SPSS, maka diketahui nilai signifikan tailetnya itu 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya itu terdapat perbedaan karena jumlah signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Itulah cara dari uji independent sample t-test.
Lalu jika muncul pertanyaan, bagaimana jika nilainya pas di angka 0,05? Lalu bagaimana dengan kesimpulannya? Itu adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul. Namun itu merupakan kasus yang jarang muncul karena jarang sekali angka signifikansi itu tepat di angka 0,05. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Jika seperti itu kasusnya, maka caranya dengan membandingkan dari hasil nilai P hitung tersebut yang terdapat di dalam tabel. Tetapi saya tidak perlu memperpanjang durasi video ini karena nilai signifikansinya itu pedomannya sudah akurat dari dasar pengambilan keputusan tersebut karena sesuai dengan program SPSS. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai di sini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.